Halo para pecandu alur cerita film, balik lagi dengan gua Jack. Di video kali ini gua akan membawakan alur cerita film yang mengisahkan perjalanan kisah pilu seorang wanita yang tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini, kecuali seorang suami yang ia belum pernah hidup bersama sejak ia menikah di usia 14 tahun. Dan kini ia akan menunggu kepulangan suaminya dari luar negeri. Namun disinilah timbul problematika yang tidak ia harapkan. Oke, bagaimana permasalahan yang akan terjadi di hidupnya? Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam pembahasannya. Ini dia Yongbok Sachiko 2024. Cerita ini diawali dengan seorang wanita yang sedang menerima perbekalan kain dari dua orang tentara. Dan setelah itu, ia pun langsung menjahit kain itu untuk dijadikan sebuah baju. Namun di perkumpulan ini, ada seorang ibu-ibu yang memujinya dengan kepiawaiannya dalam menjahit. Yang tidak seperti anaknya, bahkan untuk memasukkan benang ke lubang jarum pun, ia tidak becus. Sebelum kita lanjut, gua akan memperkenalkan wanita ini. Dia bernama Yongbok. 영복이 넌 요즘 아주 살만 나겠다. Mendengar sindiran ibunya itu, ia pun langsung menyindir Yongbok karena diketahui baru-baru ini kedua mertuanya telah meninggal. Dan kini ia hanya menunggu suaminya yang sampai saat ini tidak diketahui kabarnya apakah ia masih hidup di luar sana. Karena dengan demikian semua harta mertuanya akan jatuh kepadanya jika suaminya tidak datang ke sana. Mendengar sindiran itu, Yongbok yang dikenal sebagai wanita yang belak-belakan langsung membalas si wanita itu. 부럽겠죠? 동네에 몇 없는 기아집 중 하나를 내가 갖게 된 거니까. Setelah itu, Yongbok langsung pergi meninggalkannya dengan rasa kesal pada perkataan Yongbok. Ia pun ingin membalasnya, namun dicegah oleh ibunya sambil menceritakan betapa malangnya nasib Yongbok. Di mana pada masa lalu kakaknya dipaksa masuk ke dalam kerja paksa yang mengakibatkan ia meninggal dunia. Serta ia yang hampir dipekerjakan sebagai seorang PSK, mengingat pada masa itu adalah masa perang penjajahan antar Korea dan Jepang. Dan dengan keterbatasan ekonomi, ia pun harus dinikahkan ibunya dengan seorang pria yang berada di daerah itu pada saat ia berusia 14 tahun. Dan tidak lama dari itu suaminya pun langsung pergi ke Jepang untuk belajar. Sampai saat ini ia pun belum kembali, yang mana kesedihannya pun tak pernah berhenti sampai di situ ketika ia selalu menghadiri pemakaman orang-orang yang ia sayangi, mulai dari saudaranya, orang tuanya, dan bahkan yang terakhir adalah ayah dan ibu mertuanya. Maka dari itu, Yongbok sangat merasa kesepian dan selalu menanti kedatangan suami yang belum pernah ia kenal selama ini. Hampir setiap malam ia menantikan kedatangan sang suami yang belum pernah ia kenal itu, dan hanya pernah melihat sosok suaminya dari sebuah foto yang diberikan oleh ibu mertuanya. Sampai pada saat ini, ia pun terkejut melihat kedatangan seseorang pada malam hari itu. Ia pun sangat gembira dan memastikan orang yang datang kali itu adalah orang yang sama dengan orang yang ada di foto itu. Namun kebahagiaannya tidak berlangsung lama setelah melihat kenyataan ini. Yang ternyata suami yang ia tunggu-tunggu ternyata pulang bersama seorang wanita Jepang yang tengah hamil besar. Walau kecewa dengan kenyataan itu, ia pun berusaha untuk menyembunyikannya. Akan tetapi, ia tidak sengaja keceplosan menyebut pria itu sebagai suaminya. 물건은 하나도 안 건드렸으니. 14세 나와 결혼했단 말이에요? Yang ternyata pria ini masih mengingat Yongbok. Dia juga memarahi Yongbok dengan nada sopan karena Yongbok yang mau dinikahkan dengannya pada saat itu, yang mana beda usia mereka cukup jauh. Ia juga meminta maaf karena ia yang tidak bisa menerima Yongbok sebagai seorang istri dan akan mencari cara agar mereka bisa berpisah. 여길 떠나주었으면 부끄러운 줄 아세요.
Mendengar itu, Yongbok sangat kecewa dan marah kepadanya karena setelah perjuangannya selama ini menjaga rumah itu dan orang tuanya yang sakit sampai akhir hayat mereka. 저보고 떠나라고요? 못 떠나요. 돌아갈 친정도 없거니와. 무슨 소리야? Sebelum jauh melanjutkan cerita ini, gua akan memperkenalkan si pria dan si wanita ini. Si pria ini bernama Im Seorim dan si wanita ini bernama Sachiko. Mendengar perkataan Yongbok, Sachiko mempertanyakan statusnya dan bayi mereka, yang mana situasi ini membuat Seorim bingung dan terdiam. Walau situasi yang sangat canggung itu terjadi kepada mereka bertiga, akan tetapi dunia tetap berjalan sebagaimana mestinya, sehingga Yongbok harus tetap bekerja dan mengajak Sachiko bersamanya demi memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. 이런 우라지 놈의 새끼. Melihat kedatangan Sachiko ke desa mereka sebagai istri kedua dari Seorim membuat si wanita ini kesal dan berpihak kepada Yongbok sebagai sesama wanita. 언니는 절대 못 참수다. 그런 거좀 봐요. 기아댁 저 맹한 게. 저 불려로 무슨 수로 이겨. Melihat serangga yang menempel di tangannya membuat Sachiko pun berteriak menggunakan bahasa Jepang. Mendengar itu, yang dilakukan Yongbok kepadanya adalah 너 우리말 할 줄 알잖아. 하고 있다고. 아주 초상도 치르겠네. saat Yongbok ingin ngutang dan membeli kain, si babe ini pun marah dan tidak rela karena tahu bahwa ada wanita lain yang mungkin selama ini menikmati hasil keringat dari Yongbok bersama mertuanya. 이걸로 옷 지어오면 될까요? 에이, 재수없어. 소래, 私のよ. 내 거라고. 내 집에서 먹고 자는 값은 내야지. 몸 풀면 애 데리고 일본으로 돌아가. Mendengar itu, Sachiko pun tidak terima dan mengatakan bahwa Yongbok lah yang harus pergi. Kata-kata Sachiko itu pun membuat Yongbok meluapkan emosinya terhadap Sachiko yang sebagai seorang keturunan Jepang. Karena mereka lah ia jadi begini. Bahkan orang tua dan hartanya pun sampai habis karena peperangan yang mereka mulai. Bahkan alasan si babe tidak sangat suka kepada Sachiko karena putrinya yang meninggal akibat peperangan yang ditimbulkan oleh pihak Jepang. 쌀도 뺏어가고. 그런데 이젠 서방님까지 뺏어가겠다고. Mendengar tuduhan itu, Sachiko yang merasa dia tidak ada hubungannya dengan semua itu, walau ia sebagai orang yang berketurunan orang Jepang, membantah Yongbok. Pernyataannya itu pun membuat Yongbok semakin emosi, karena faktanya mereka juga tidak ada hubungannya dengan semua itu. Namun mereka dapat mengalami dan merasakan penderitaan yang ditimbulkan oleh orang Jepang. Di tengah perdebatan mereka, terdengar suara tembakan yang begitu keras, sehingga membuat Sachiko takut seakan-akan ia juga punya trauma dengan hal itu. 아마 훈련하는 소리였을 거야, 그 총소리. Sachiko pun memberitahu kejadian tadi kepada Seorim, yang ternyata suara tembakan itu berasal dari sebuah pangkalan militer yang berada di sana. Karena pada saat perang terdahulu, satu unit militer dikerahkan ke desa itu. 뭐야? そうじゃなくて私が一方的に撃たれたのよ。 Yongbok pun menyiapkan makanan untuk mereka bertiga. Namun agar adil, ia pun menyiapkan meja yang terpisah antara Seorim dengan mereka. 어디서 투정이야? 먹기 싫으면 먹지 마.
Karena mereka yang tidur menggunakan kedua kamar di sana, maka Yongbok memilih untuk tidur di luar. Mengetahui itu, Xiaorim membujuknya agar tidur di dalam. Namun ternyata Yongbok sudah tidur dengan posisi terduduk, yang mana ini menandakan bahwa ia sudah terbiasa dalam posisi tidur seperti itu saat menunggu Xiaorim pulang dari luar negeri. 제가 들어가면 Xiaorim pun terus membujuk Yongbok. Namun karena ia yang terus keras kepala, maka yang terjadi kepada mereka adalah 마을에 군부대가 있다더니 농이에요. 좀 웃으라고. 나와야 웃지. dari sini diketahui bahwa Yongbok ternyata tidak punya waktu untuk tersenyum karena semua hal yang telah ia alami selama ini dari penderitaan dan merawat orang tua Xiaorim. Ia tidak punya waktu untuk hal itu. Dari sini Xiaorim mengutarakan maaf dan rasa terima kasihnya kepada Yongbok dengan sangat tulus tentang semua hal baik yang Yongbok lakukan kepada keluarganya. Pernyataan itu pun membuat Yongbok salah tingkah. Tidak berhenti di situ saja, Xiaorim pun mengatakan bahwa mulai saat ini mereka akan melalui semuanya bersama-sama, baik itu soal pekerjaan atau bahkan makan di meja yang sama, karena Yongbok adalah istrinya. 앞으로는 뭐든 같이 해요. 부부는 뭐든 함께 해야죠. Mendengar penyampaian yang tulus itu membuatnya tersapu angin asmara yang mengharuskannya menurut akan perkataan Xiaorim. Namun di sisi lain, ego Sachiko sebagai seorang wanita mendengar itu pun merasa cukup sedih. 가슴은 미친년 날뛰듯 팔딱거린다고. Yang ternyata pada saat itu Yongbok merasakan sensasi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, di mana jantungnya berdebar begitu kencang. Dan si wanita ini pun mengatakan bahwa itu adalah pertanda Yongbok telah jatuh cinta. Sementara di sisi lain, Sachiko mendengarkan perbincangan mereka. 사랑이라고? Melihat Yongbok yang sudah bergerak karena sedang terbakar api asmara, Sachiko pun mulai bertindak mempertahankan suaminya. Sehingga mulai dari sini persaingan mereka akan lebih ketat lagi. 한글을 배워보면 어떨까 싶어서. Kali ini Xiaorim pun ingin mengajari mereka baca tulis dalam bahasa Korea. Namun Yongbok menolaknya karena ia merasa ia tidak butuh karena banyak hal yang harus ia kerjakan. Begitu juga dengan Sachiko. 그만. 뭐 책도 볼 수 있고 또 편지도 책도 계실 거잖아요. 뭐부터 하면 되는데? 연복은 빠져. Ternyata ada untungnya juga mereka saling bersaing, sehingga bisa mau diajak untuk belajar bersama. Dan pelajaran pertama yang mereka lakukan ialah menulis nama mereka sendiri. Saat ini juga timbul rasa penasaran dari Yongbok, yang ternyata ia mengira tulisan itu bertuliskan Sachiko. Namun ternyata itu adalah tulisan nama Sachiko dalam bahasa Korea, menjadi nama Nam Hanja. 이게 사치코예요? 이건 남햄자잖아. 사림 씨. Sachiko pun mulai cocok logi jika namanya dan nama Yongbok digabung. Maka nama Haing dari namanya diambil dan nama Bok dari nama Yongbok, maka dapat diartikan sebagai sebuah kebahagiaan. 행복. 아니 무슨 기침을 해? Saat ini terdengar Xiaorim yang sedang batuk-batukan tanpa henti. Mengetahui itu Yongbok inisiatif memberikannya minum. Namun Xiaorim tidak meresponnya. Karena yang ia butuhkan sebenarnya adalah sapu tangan yang diberikan oleh Sachiko. Walau sedikit agak kecewa menerima penolakan itu, seketika rasa khawatir dan sedih pun melanda perasaan Yongbok ketika ia melihat Xiaorim yang ternyata batuk darah. Hal itu pun membuat ia berlinang air mata sambil membersihkan baju Xiaorim dari noda darah. Tindakan itu pun dimaklumi oleh Sachiko, akan tetapi ia juga menyuruh Yongbok untuk berhenti karena noda darah yang akan sangat sulit untuk dihilangkan.
karena ia juga sangat sering mencobanya namun tidak membuahkan hasil. 같이 건강하게 만들 거야. 6년 전에 Mendengar perkataan Yongbok, Xiaorim juga menceritakan tentang betapa ia juga dulu pernah berharap untuk sembuh dari penyakit ini. Namun sekarang semuanya telah terlambat. Penyakit ini pun ia dapatkan ketika ia dipenjara di Tokyo hanya karena menjadi bagian dari sebuah klub untuk mempelajari bahasa Korea. Mengingat pada saat itu hubungan antara Korea dan Jepang masih tidak baik-baik saja. Dan di penjara itulah ia terjangkit tuberkulosis atau yang kita kenal sebagai TBC. Walau ia yang dibebaskan karena kemerdekaan, namun penyakit yang sudah terlanjur parah dan kini ia diambang kematian. 참 엉망인 삶이죠. 그 끔찍한 손을 어디다 갖다 대? 다 니들 때문이야. 외놈이고 첩년이고. 난 내 나라 떠나야만 했어. 이래도 내가 첩이야? Perkataan Sachiko itu pun membuat Yongbok terdiam karena ia juga pernah berada di posisi Yongbok saat ia pertama kali mengetahui penyakit Xiaorim. Dan sebenarnya ia juga ingin bersikap kejam kepada Yongbok, namun ia sadar bahwa mereka sama-sama ingin tetap bersama dengan Xiaorim. Maka dari itu Sachiko mengajak Yongbok untuk menjalani ini semua bersama-sama. 여기 남았잖아. Dari sinilah Yongbok mulai merenungkan dalam-dalam perkataan Sachiko. Tidak lama kemudian Xiaorim datang membawa sebuah sepeda untuk Yongbok agar ia dapat menggunakannya saat pergi bekerja. 이거 타고 다녀요. 몰라요. Namun ternyata Yongbok tidak bisa menggunakan sepeda. Mendengar itu, Xiaorim bersedia untuk mengajarinya. Akan tetapi ajakan itu pun membuat Yongbok salah tingkah dan menolak ajakan Xiaorim karena ia ada pekerjaan yang harus ia lakukan. 대신 다음에 그래요. Mendengar suara tembakan itu membuat Yongbok khawatir dengan Sachiko yang belum juga kunjung pulang, sehingga ia pun mencari-carinya. Melihat Sachiko yang sedang terluka, naluri Yongbok sebagai orang yang sebenarnya cekatan dan perhatian pun keluar. Ia langsung menangani kaki Sachiko yang terluka itu. 다른 데는 괜찮아. 아기는 웃을 줄도 알아? Karena gengsi, Yongbok pun tiba-tiba marah lagi dan mencari-cari alasan apa yang bisa ia buat untuk memarahi Sachiko. Namun melihatnya yang marah lagi, Sachiko pun refleks langsung mencabut kalung Yongbok dan langsung melemparnya. Walau ia yang membalas, tampaknya Yongbok tidak tega dan takut jika Sachiko kenapa-napa. Maka dari itu, ia pun menurunkan egonya dan mengambil kembali sepatu itu. Tidak hanya itu, ia juga memakaikan langsung sepatu itu ke kaki Sachiko. 아까 반지 던졌으면 미안해. 물어봐도 돼? 아니? Ternyata dalam diam selama ini Sachiko sering memperhatikan Yongbok. Ia sering melihat Yongbok yang merenung sambil menatap cincin itu. Dari sinilah Yongbok mulai sedikit terbuka. Ia pun menceritakan bahwa cincin itu adalah harta satu-satunya. Itu adalah pemberian dari ibunya sebelum ibunya meninggalkannya untuk menikah dengan pria lain. 비싼 거야? Namun ini bukanlah tentang harga dari cincin itu, melainkan tentang kenangan yang sangat berharga di setiap ia menatap cincin itu, seperti saat kenangan indah bersama kakak, ibu, dan ayahnya. Mendengar itu, Sachiko pun semakin ingin membangun kenangan lebih lama lagi bersama Yongbok. 연보, 우리도 친구가 될 수 있을까? Untuk mengalihkan pembicaraan, kali ini Yongbok yang penasaran menanyakan bagaimana cara Sachiko fasih dalam berbahasa Korea. Dan disinilah saatnya Sachiko menceritakan kisahnya. Yang ternyata semasa hidupnya ia tinggal di sebuah gereja Katolik. Dan di sanalah ia belajar ketika banyak orang Korea yang datang ke sana untuk belajar. Bahkan
Kisahnya tidak kalah menyedihkan dari kisah Yongbok, yang ternyata ia yang terlihat seperti anak mami dan dimanja oleh orang tuanya, faktanya adalah ia seorang yatim piatu yang tidak pernah melihat dan mengenal orang tua kandungnya. 말을 하지. 근데 이연보 햄자라고 해? 한국 이름을 써야지. 6살이나 많잖아. 돈세 진짜 버리고 간다. 우쭈쭈. 야 구연보. 연보가. Dari sinilah persahabatan mereka akan dimulai, di mana saat ini Yongbok tampak membuka dirinya dan lebih perhatian lagi terhadap 우리 Sachiko. 차야. 나 주는 거야. Ia juga memberikan Sachiko sebuah sepatu karena mengetahui ia hanya punya satu sepatu. Melihat kejadian ini, Xiaorin pun sangat keheranan dan bahagia melihat kedua istrinya yang telah akur. Bahkan bukan hanya kepada Sachiko, kepada bayi yang ada di kandungannya pun Yongbok sangat perhatian dengan membuatkannya sebuah baju. 책 좀 가져갈게요. Dengan grogi, Yongbok meminta Xiaorim untuk tidur dengannya malam ini dengan alasan yang tidak masuk akal, yaitu untuk menghindari wajib militer. Xiaorim pun yang tidak ingin ada kecanggungan menolaknya secara halus dan dengan bercanda. Tetapi pada akhirnya Xiaorim pun menurutinya, walau dengan tempat tidur yang terpisah. 자고 가라는 게? Melihat istrinya yang lugu dan lucu, Xiaorim pun berusaha mencairkan suasana. 자전거는 언제 배울 거예요? Namun Yongbok yang tampaknya ingin menghindari itu dengan alasan akan mengurus Sachiko sampai ia melahirkan nanti. Dan setelah melahirkan, ia juga akan mengurus bayi dari Sachiko. Bahkan saat musim semi nanti, ia pun harus berladang dan banyak pekerjaan yang harus ia lakukan. 운이 나빴다고 생각했는데 기뻤어요. 너무 상처만은 아니었기를 바래요. Genggaman tangan itu pun seakan-akan menenangkan dan meyakinkan Yongbok. 영복 씨는 자전거를 배워요. 곧 아기. Setelah sekian lama, akhirnya Sachiko akan melahirkan juga. Yongbok pun ingin bergegas memanggil tetua untuk melakukan persalinan. Namun walau Xiaorim ada di sana, ia pun tidak menjawab Yongbok. Yang ternyata Xiaorim telah meninggal dunia. Di mana pada saat-saat terakhirnya, ia menulis daftar nama-nama yang akan ia berikan kepada calon bayinya. Melihat itu, Yongbok menatap kejadian ini dengan kehampaan. Di mana pada saat hari kebahagiaan ini tiba, dan di saat itu juga hari duka pun melanda kehidupan mereka. Setelah beberapa lama dari kepergian Xiaorim, mereka pun masih dilanda kesedihan. Dan di saat ini, Sachiko mendengar suara gemuruh dari kamar Yongbok. Ia pun langsung memeriksa dan pada saat itu juga, ia melihat semua barang-barang Xiaorim telah Yongbok bakar. Ia pun langsung bergegas menuju ke kamar Yongbok, yang ternyata Yongbok ingin mengakhiri hidupnya. 나는 내가 참 운이 나빴다고 생각했는데 너무 상처만은 아니었기를. Setelah melewati kepedihan itu bersama-sama, mereka pun tampak bisa bahagia dan bangkit dari rasa terpuruk itu. Di mana kali ini terlihat Sachiko yang sudah bisa mengendarai sepeda dari pemberian Xiaorim dengan senyuman bahagianya. Sachiko pun ingin mengajari Yongbok untuk mengendarai sepeda itu, walau pada akhirnya ia juga hanya bisa mendapatkan hikmahnya, namun mereka tetap bahagia. 그냥 너 탈 때 나도 뒤에 태워줘. Saat ini Yongbok mengutarakan rasa yang selama ini ia rasakan.
di mana dia sudah sangat lelah dengan kepergian orang-orang yang ia sayangi. Maka kali ini ia tidak ingin kehilangan Sachiko. Mendengar itu, Sachiko pun meyakinkan Yongbok bahwa ia akan tetap bersama-sama dengannya sampai akhir nanti. Maka dari itu, jangan bertindak bodoh lagi, sehingga mereka bisa menjalani hidup mereka bertiga bersama bayi yang belum diberi nama itu. 그만 가면 연본 나쁜 년 되는 거야. 너 대체 애 이름은 언제 정할래? 나는 우리 아까 이름도 떠오르는 이름. Saat hidup mereka sedang tenang-tenang saja, terdengar suara tembakan yang membuat Yongbok merasa ini pertanda buruk. Di mana pada saat malam harinya, suara tembakan itu yang tanpa henti disertai dengan ledakan dan juga alarm pengingat tanda bahaya pun terdengar malam itu. Maka ini menandakan mereka berada dalam situasi siaga dan berperang. 전쟁 난것 같아. Maka dari itu mereka pun bersiap menuju ke tempat perlindungan dan di sana juga ada warga lainnya yang membuat suasana ini semakin mencekam. 남쪽으로 피난 가야 하는 거 아니냐고요. Melihat Sachiko yang sedang ketakutan, Yongbok berusaha mengalihkan perhatiannya dengan mengembalikan jepitan yang dulu sempat ia curi karena kesal kepada Sachiko. 우린 괜찮을 거야. 헤쳐나가고 살 팔자야. 얼른 엄마한테 빨리 Ketenangan ini pun tidak berlangsung lama ketika tentara Korea tiba di tempat itu. Yang awalnya semuanya baik-baik saja, sampai pada akhirnya si bayi menangis. Sachiko pun menjadi panik dan berusaha menenangkan bayinya menggunakan bahasa Jepang. Mengetahui itu, si tentara yang tampaknya sedang berperang dengan Jepang sangat sensitif dan membenci orang-orang yang bersangkutan dengan Jepang. Sehingga ia berusaha menyeret Sachiko, sehingga mau tidak mau Yongbok pun harus bertindak. Setelah mengalami kejadian ini, maka keberadaan mereka pun tidak aman lagi di sana, dan mereka pun memutuskan untuk kabur sejauh mungkin. Akan tetapi, si tentara terus mencari dan mengejar mereka. 넌 아기랑 먼저 가. Sampai pada akhirnya, Yongbok ingin mengalihkan perhatian si tentara itu dan menyuruh Sachiko untuk pergi terlebih dahulu. Dan kalau ia berhasil, sebelum matahari terbenam, mereka akan bertemu di sebuah pohon yang berada di dekat rumah mereka. Dari sinilah mereka akan berpisah sejenak, sehingga yang terjadi adalah 내가 해질 때까지 우리 끝까지 같이 있기로 했잖아. 이 가락지 정도면 어느 정도 보탬은 될 거야. 제발 가지 마. 네가 그때 날 이렇게 끌어안아서 살려준 거잖아. 잘 가라 아가야. 행자 언니. 언니, 우리도 친구가 될 수 있냐고 물어봤었지. 그러자. 청주에도 놀러 가자. 언니가 살던 성당도 가보고 언니 다니던 학교에도 가보련다. 그때는 또 나도 행복해지자. 우리 이름처럼. berpuluh-puluh tahun telah berlalu, terlihat wanita tua yang menatap sebuah danau yang pernah dikunjungi Sachiko bersama Yongbok. Yang ternyata itu adalah Sachiko, dan ia pun memberi nama anaknya sama persis dengan nama Yongbok. Dia pun terus menatap ke arah danau dengan penuh makna seakan-akan masih menaruh harapan bahwa Yongbok akan datang menemuinya. Namun kita tahu bahwa faktanya ia menjalani ini semua sendirian.
Bahkan anaknya sendiri juga tidak tahu tentang hal ini. Maka dari itu, membuat ini benar-benar menyedihkan. Karena ia melewati hari demi hari sampai berpuluh-puluh tahun lamanya, ia masih menyimpan harapan dan kenangan itu sendirian. Benar-benar sendirian. Oke guys, sekian pembahasan film kita kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah yang kalian rasakan saat mendengar alur cerita film kali ini? Oke, sekian video kita kali ini. Gua mau ke Korea dulu, mau menyeduh mie instan di sana. Oke, gua Jack pamit undur diri. Sekali lagi gua ucapkan bagi teman-teman yang selalu mendukung gua, thank you and see you.